Ternyata di depan gua itu ada sosok cewek tinggi gede, mukanya tuh gosong, matanya merah, dia langsung nyekek gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Batin, Suara Mitos dan Misteri bersama gue Fatah Dan gue Kikai. Di segmen cemas kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang mau berbagi ceritanya saat dia mengalami lucid dream. Buat kalian yang belum tahu apa itu lucid dream, ini dia penjelasan singkatnya. Lucid dream disebut juga sebagai mimpi sadar atau sebuah kondisi di mana seseorang secara sadar menyadari bahwa dirinya sedang bermimpi, bahkan dia bisa mengontrol apapun di dalam mimpinya. Secara ilmiah, lucid dream terjadi karena otak yang masih sangat aktif saat tertidur. Gelombang otak yang masih aktif ini akan membuat seseorang merasa berada di antara fase tertidur dan juga terjaga. Bagi sebagian orang, lucid dream terjadi karena spontan. Namun, banyak juga yang sampai niat melatih diri untuk bisa mengalami lucid dream ini. Namun masyarakat Indonesia yang kental dengan budaya ketimuran yang meyakini mistis, seringkali mengaitkan fenomena mimpi tersebut dengan fenomena supranatural. Ya, untuk kalian yang mau tahu lebih jauh cerita seseorang yang mengalami lucid dream, langsung aja dengerin ceritanya. Dan ini dia Cemas, cerita misteri masyarakat sekitar. Oke guys, di sini udah ada narasumber kita. Langsung saja perkenalkan dirinya, Kak. Halo, Kak Fatah, Kikai. Gue Laica. Di sini gue mau sedikit cerita-cerita tentang pengalaman gue yang pernah, yaitu lucid dream itu. Jadi sebenarnya tuh gue dari kecil tuh memang dibilang punya keturunan yang orang lain tuh bilangnya kayak bisa lah, kayak gitu kan, kayak punya hal-hal yang kayak mistis-mistis gitulah, bisa lah melihat-lihat yang kayak gitu. Jadi ceritanya tuh di tahun 2020 gue lagi balik kampung. Kampung gue tuh di Ciamis, tapi kabupatennya, lebih tepatnya di Jetak, di daerah Cikoneng. Dari awal gue berangkat itu memang gue kesana itu untuk jenguk bokap gue, karena gue dengar tuh bokap gue sakit di sana. Akhirnya gue datang ke sana, gue berangkat dari Depok, dari Jatijajar, gue turun bis itu di depan rumah persis. Ketika gue turun udah ada hal yang janggal. Pas gue nyampe di Ciamis itu udah ada hal yang janggal, yaitu gue tuh dicegat sama ODGJ gitu. Terus yang lebih gue kayak kok aneh gitu kan, itu tuh dia nyuruh gue tuh balik, padahal tuh gue pengen pulang ke rumah gue yang di situ. Itu bener-bener kayak persis gue di depan pagar itu, dia tiba-tiba ngejegat gue, terus dia bilang kayak kalau bahasa Sunda pulang tuh kayak uih ya, uih kan, uih gitu, siap gerak uih gitu. Terus kayak ya apaan sih nih orang gitu kan, nggak jelas banget, namanya juga ODGJ kan gitu. Akhirnya gue langsung masuk lah tuh. Ternyata kebetulan gue ceritain situasinya dulu lah, biar maksudnya kayak lu juga bisa nalar gitu. Jadi rumah gue yang di Ciamis itu kayak kafling gitu, bukan kafling sih, kayak ada satu halaman besar yang isinya tuh ada 5 rumah. Di sebelah, pokoknya deretan dari ujung sebelah kanan sampai deretan rumah yang keempat itu rumah bibi gua, rumah bibi gua lagi, rumah bibi gua lagi, dan sampai ujungnya itu rumah nenek gua, kakaknya nenek gua yang paling tua. Jadi intinya itu rumah keluarga semua. Iya, satu halaman itu keluarga gua semua. Rumah yang paling ujung itu memang dia rumahnya lebih besar daripada rumah-rumah yang sampingnya. Belakangnya itu ada taman dan makam keluarga. Makam keluarga gue ada di sana.
singkat cerita, gue datang, gue dicegat sama ODGJ itu, gue disuruh pulang. Terus ya gue lari lah ke dalam kan. Di rumah gue itu cuman ada suster bokap gue sama bokap gue. Ya suster itu bisa dibilang kakak angkat gue lah gitu. Nyampe, gue salaman, ya maksudnya ya namanya kita udah lama nggak ketemu gitu kan, kita ngobrol-ngobrol segala macam. Kebetulan di samping rumah gue itu sepupu gue lagi hajatan, lagi nikahan lah, kayak maksudnya baru mau lah gitu, kayak lagi siap-siap gitu. Udah ngobrol-ngobrol, udah sore, pas maghrib itu gue sholat berjamaah. Tapi bokap gue ya maksudnya sendiri, gue sama mbak gue gitu kan, gue berjamaah sama mbak gue. Memang dari dulu itu rumah gue tuh bisa dibilang kayak angker gitulah, karena posisinya ada di pinggir jalan yang sering banyak orang kecelakaan dan mati di tempat. Di dekat rumah lu situ? Persis depan rumah gue. Oh, persis depan rumah gue itu. Jalan raya ya? Jalan raya. Nah terus pas udah gue abis sholat, gue udah pokoknya ya sholat berjamaah, gue di belakang mbak gue. Posisi itu kiblat itu ngadep ke meja rias yang ya pokoknya di samping kasur gitulah, gue berdempetan gitu. Gue habis sholat, gue assalamualaikum warahmatullah. Pas gue mau berdoa, itu jelas banget di kuping kanan gue itu ada suara cewek ketawa, kayak ketawa, yang kayak gitu. Terus kayak di situ udah merinding. Terus di situ udah kayak, wah anjing, gue udah 2 kali nih kayak ngalamin hal yang nggak enak gitu kan. Tapi kayak gue percaya, maksudnya bokap gue sama mbak gue juga bisa dibilang orang bisa lah gitu kan. Ya maksudnya gue bukan kayak nih bokap gue bisa, mbak gue juga bisa, enggak kayak gitu, enggak. Tapi maksudnya iya kayak ya gue biar nyambung aja gitulah ceritanya. Nah abis itu gue udah bilang, terus kata mbak gue, udah tenang aja kata dia gitu kan. Itu mah memang kayak ibaratnya buat nyambut lu aja kali gitu, biar lu tuh tahu kalau ada dia gitu kan. Emang terus gue tanya, memang biasanya dia tuh di mana? Jadi kamar gue itu posisinya di depan yang kalau misalnya kita tidur kan belakang kita ada dipannya kan. Samping dipan gue itu ada jendela yang memang nggak bisa ditutup. Jadi karena angle-nya tuh kayak nggak ini loh gitu, kayak nggak ini. Nah kalau misalnya malam dia tuh sering ngebuka, terus dia ngusap-ngusap si perempuan itu. Waduh. Si mbak gue itu yang sering ngerasain. Gue merinding. Ya gue nggak diceritain ke gue karena memang takutnya gue penakut gitu kan. Udahlah singkat cerita, itu diceritain kayak gitu pas gue memang udah pulang, pas udah kayak gue mau pulang lah gitu, biar gue tuh aman lah, ngerasa aman gitu di situ. Ternyata si mbak gue tuh bilang kayak gitu, dia tuh sering iseng buka jendela terus dia ngusap-ngusap mbak gue. Nah pas udah gitu udahlah, singkat cerita gue udah ya ngobrol-ngobrol segala macam, gue makan. Nah dari kedua kejadian itu tuh gue udah parno, udah kayak gila nih gue gimana ya ke depannya ya, gue baru sehari aja udah 2 kejadian yang kayak bikin gue gak enak hati gitu kan. Udahlah, nah pas udah kayak gitu kebesokannya memang nggak ada hal yang aneh-aneh gitu kan, tapi gue merasa kayak kok gue bertiga tapi kok gue kayak sesek banget ya, kayak kok rame banget gitu, sumpek banget gitu kan. Padahal bener-bener rumah gue tuh kayak rumah zaman dulu, tau nggak, kayak model-model Belanda yang kayak lu di rumah tapi kayak ada tangga satu, kayak cuman satu gini, kayak beda gitu latarnya gitu kan. Itu kosong, barang-barang tuh kayak ya memang rumah-rumah kayak nggak keurus gitulah, karena memang ya bokap gue sakit kan gitu. Terus udah hari kebesokannya nggak ada kejadian apa-apa. Terus akhirnya dari gue datang lusanya itu sepupu gue tuh nikahan tuh, yang gue bilang tadi lagi rapi-rapi tuh dia nikahan lah.
gue kondangan lah tuh ke samping gitu kan, ke rumahnya ke rumah dia yang samping ini gue kondangan. Ternyata ada salah satu temennya dia tuh yang notice gue, cowok, minta kenalan lah tuh sama gue. Gue kan di sana itu hampir 2 bulanan lah, hampir 2 bulanan. Gue tukeran kontak, memang dia di sana kan, gue tukeran kontak apa segala macem, gue cecetan. Akhirnya gue izin sama bokap gue untuk main ke daerah Ciamis kota. Mainlah tuh gue kesana, main. Terus ya gue kenalan sama teman-temannya dia kan, kenalan ini segala macam. Ternyata teman-temannya dia juga itu ada beberapa yang ngerantau ke sana dari Depok. Ya intinya kita jadi kayak teman nongkrong lah gitu kan. Hari pertama itu belum ada kejadian apa-apa, tapi gue udah merasa kalau misalnya salah satu dari temen yang cowok ini itu tuh kayak aneh gitu menurut gue. Udahlah gue pulang, nggak ada kejadian apa-apa. Terus besoknya gue main lagi ke tempat yang berbeda gitu kan. Gue kenalan lagi sama teman-temannya. Terus hari demi hari, ya nggak tiap hari sih gue mainnya gitu kan, hari demi hari gue kenalan. Ada satu waktu yang dimana waktu itu gue pergi sama si cowok itu jalan dari sore, makan apa segala macam, dan finishnya itu di tongkrongannya dia. Dan itu tuh kayak menurut gue apa ya, orang-orangnya tuh aneh gitu. Anehnya tuh kayak apa ya, kayak bahasannya tuh hal-hal yang mistis gitu. Dan di apa namanya, sebelumnya juga gue kan orangnya kayak penasaran gitu sama hal-hal yang kayak gitu tuh. Gue tuh pengen tahu ini kayaknya apaan sih, kayak gini-gini tuh mekanismenya seperti apa sih, mereka tuh kerjanya tuh kayak gimana sih, kalau orang bisa tuh kayak orang misalnya kayak gimana gitu, terus tiba-tiba dia bisa gini gitu kan. Gue tuh kadang bisa dibilang ya suka nantangin, suka kepo, suka kayak emang pengen cari tahu. Iya, pengen cari tahu gitu, emang lu bisa apaan sih lu kayak gitu. Gue kadang suka gitu, salahnya gue tuh kayak gitu tuh waktu itu. Datanglah tuh gue ke mana namanya tempat itu kan, gue ngobrol-ngobrol. Pertama sih gue kenalan gitu kan, gue kenalan. Nah di tempat itu gue ketemu lagi tuh sama satu orang yang gue bilang aneh. Dan dia sebenarnya dia cewek, tapi aneh gitu menurut gue tuh, kayak bener-bener aneh gitu orangnya. Ngelihat gue tuh kayak sinis, kayak pokoknya aneh lah gitu. Terus pas udah gitu, gue udah cerita apa segala macam, kita ngobrol-ngobrol, hai. Ada satu waktu pas itu kira-kira jam 9:30 atau jam 9-an lah gitu, dia mulailah cerita tuh. Dia kan tinggalnya di Banjar. Dia mulai cerita yang namanya sejarah Banjar tuh apa. Dulu dia cerita ada satu, nggak tahu danau atau sungai. Jadi kepercayaan orang sana tuh ada yang kalau lu mau punya anak, lu tuh harus berhubungan di situ. Dulu tuh ada tuh pokoknya dia cerita kayak gitulah. Mungkin orang-orang yang tahu sejarah Banjar mungkin tahulah cerita itu gitu kan. Gue juga nggak terlalu nyimak pas di situ. Dia cerita. Awalnya gue respect ke dia gitu kan. Wih, orang sejarahnya, maksudnya tahu sejarah banyak nih gitu kan. Jadi kayak kita tukar pikiran lah gitu kan. Kita juga bisa sharing gitu kan. Kok lama-lama dia ceritanya kok aneh gitu. Dia bilang awalnya dia bilang gini, iya keluarga gue tuh juga keluarga yang ibaratnya terpandang lah, kata dia gitu kan. Terus kayak emang kenapa tuh gitu kan. Ya intinya kayak gini gitu. Ada juga keluarga gue yang memang tiba-tiba diturunin apa gitu kan, maksudnya kayak dikasih harta, bukan harta sih, kayak warisan apa gitu, tapi goib gitu kan. Akhirnya dia udah kayak gitu, dia cerita segala macem. Mulai dia cerita dimana dirinya dia tuh sombong. Dia bilang gini, gue tuh nggak pernah ya yang namanya dapat petaka misalnya ibaratnya gitu kan.
karena tuh di tangan kanan gue tuh ditempelin ada kerisnya. Kalau misalnya emang ada orang yang bisa ngambil, sok pasti kelihatan lah, kata dia gitu kan. Terus disautin lah tuh sama temannya dia. Emang selain keris ada apa lagi? Di sebelah kiri gua, kanan kiri gua ada keris, di sini gua ada merah delima, di sini gua ada batu ini, di sini gua ada ini. Gua bilang, kok lama-lama nih orang Serem banget ya. iya, kayak maksudnya kok nih orang lama-lama sombong banget gitu. Nah, di sisi itu karena gue juga kayak merasa apa ya, dari kecil tuh memang gue udah bisa ngeliat, gue peka sama hal yang kayak gitu tuh, gue peka gitu. Lo pasti ngerti lah dimana kayak lo misalnya lo punya something gitu di diri lo, terus lo ketemu nih sama seseorang yang memang ada kesamaan gitu sama diri lo gitu, tapi mereka tuh alirannya yang memang nggak baik gitu, paham nggak? Beda jalur gitu, yang kayak jadi lo sama dia tuh auranya tuh bentrok gitu kan. Orang-orang yang mungkin ada yang bisa kayak gitu, bisa ngerasain kayak efeknya tuh kayak mual atau pusing atau kayak badan lu tuh berat gitu. Di saat dia mulai cerita kayak gitu tuh gue udah mulai kepancing. Salah guanya itu gue kepancing sama dia. Gue kayak wah gila nih orang kayak sombong banget ya kan. Maksudnya lu kayak gitu aja tuh kenapa lu harus sombongin gitu tanpa lu cerita. Kalau misalnya emang orang bisa, itu tuh lu bakal kelihatan gitu. Lu nggak, maksudnya kayak lu nggak usah ninggi lah, emang lu siapa sih? Gue tuh dalam hati gue tuh kayak gitu, karena gue merasa kayak gue juga bisa, tapi memang kayak mungkin belum waktunya aja, gue bilang gitu kan. Terus udahlah, gue udah emosi banget kan, kayak gue bilang lah tuh sama si cowok yang ngajak gue main ke situ. Gue bilang kan dia tuh di tongkrongan tuh dipanggilnya Om kan. Panggilnya Om karena dia bongsor gitulah, dia masih kecil tapi bongsor gitu. Gue bilang sama dia, Om anterin gue balik aja yuk, gue bilang gitu. Terus si cewek itu nyaut, kenapa lah, kata dia gitu kan, kenapa lah kok pulang, kata gitu. Gak apa-apa, gue kayaknya gak enak badan deh. Dia tuh kayak menahan gue buat pulang, jadi maksudnya biar gue di situ gitu, biar gue di situ aja gitu. Gue bener-bener kayak nggak boleh pulang, sampai gue kayak di motor pun kayak udah di sini aja, jangan kemana-mana gitu. Emang mau ngapain sih lu balik lagi juga di rumah kan, lu cuma bertiga tuh sama bokap lu sama ya. Gue diceritakan di rumah gue tuh sama siapa aja gitu. Udah singkat cerita, gue dianterin balik lah tuh sama si cowok ini. Di jalan tuh dia cerita, kata dia gini, Lai gue mau cerita, kata dia gitu kan. Cerita apa? Gue bilang gitu. Iya, katanya orang-orang gue banyak yang ngikutin, kata dia. Gue ada yang ngikutin, kata dia gitu kan. Kan lu juga bisa tuh, katanya, kata dia gitu kan. Gue bisa, tapi memang bukan karena disengaja. Jadi kayak alam bawah sadar gue kayak gue peka aja gitu. Kalau misalnya ada sesuatu, gue merasa gue peka. Bukan kayak gue tahu nih di sini ada ini, nggak bisa kayak gitu. Gue nggak setajam itu gitu kan. Dia bilang ada yang ngikutin gue cewek, kata dia gitu kan, tapi nggak nempel, dia cuma ngebuntutin gue aja, kata dia gitu. Terus gue bilang mungkin memang jagaan lu kali dari nenek lu atau buyut lu gitu kan. Biasanya kan orang-orang kalau kampung gitu kan pasti ada gitu kan yang kayak gitu apa sih kalau misalnya gitu namanya kayak asihan gitu kan, biar orang segen gitu kan sama dia. Dia udah cerita segala macam. Terus pas di jalan balik itu hujan tuh, melipir lah tuh gue neduh. Pas di neduh itu dia langsung buka omongan. Dia bilang gini, lo tahu nggak cewek yang tadi, kata dia gitu. Iya gue tahu, emang kenapa, gue bilang gitu kan. Dia kan katanya kayak udah kenal lu 10 tahun, tahu, kata dia gitu kan. Pokoknya kayak udah kenal lu tuh udah lama banget, katanya gitu. Jadi kayaknya tuh sama lu tuh nyambung, kata dia gitu. Iya sih, gue bilang gitu kan. Gue juga kayaknya familiar sama dia gitu. Enggak, tapi mah kalau misalnya dia bilang dia tuh pernah ngobrol sama lu, kata dia gitu kan. Tapi bukan di dunia nyata, dia bilang gitu. Jadi kayak gue tuh pernah ketemu sama dia, ngumpul sama orang-orang yang bisa keluar dari raga gitu katanya.
Intinya gue sama dia udah kayak kenal lama lah gitu. Terus gue bilang gini, masa, gue bilang gitu kan, udah nggak usah diomongin, takut, gue bilang gitu kan. Akhirnya itu udah nggak dibahas. Dia cerita-cerita tentang keluarganya, tentang si perempuan yang suka ngikutin dia itu. Ya udahlah, dia udah cerita segala macem, hujan udah reda, gue diantarin balik lah. Tapi di sepanjang jalan tuh gue sama dia diem-dieman. Ya gue juga menurut gue kayak aneh aja gitu kan, biasanya kan gue ngobrol gitu kan sama dia. Di sepanjang jalan tuh gue diem-dieman sama dia. Pas banget di depan rumah gue, di pinggir jalan itu, gue pamit, dia pulang, gue masuk lah tuh ke dalam rumah. Pas gue masuk ke dalam rumah, itu tuh kayak badan gue tuh kayak langsung panas banget, kayak lu tuh kayak demam, kayak menggigil, muka pucat, pokoknya udah bener-bener aneh lah gitu kan. Gue datang, bokap gue lagi duduk di singgasananya dia lah, tempat biasa dia rokok. Gue salim, terus gue juga nyamperin mbak gue salim. Terus pas gue salim sama bokap gue, itu dia pas gue salim, kan bokap gue kan posisi duduk kan, gue diri kan. Terus dia ngomong kayak gini, lo siapa? Terus gue bilang, ya gue anak lu, gue bilang gue Ica, gue bilang gitu kan. Enggak, lu siapa? Dia bilang gitu kan. Wah, ini anak gak beres nih, kata dia gitu kan. Gak beres gimana gitu kan. Lo habis main dari mana tadi? Gue habis dari Ciamis Kota gue bilang gitu kan. Gue sama bokap gue ngomongnya gue lu emang. Gue dari Ciamis Kota, emang kenapa? Wah, lu gak beres nih, adik gak beres nih, kata gitu. Kenapa sih? Gue bilang gitu kan. Nah, gue itu sebelum gue disuruh duduk sama dia, gue bilang sama dia, badan gue panas banget dah, kok gue mual banget ya perut gue bilang itu kan, gue pengen muntah dah kayak rasanya. Itu dia, udah sini duduk kata dia. Jadi gue disuruh duduk tapi gue ngebalikin dia, jadi kayak gue di depannya gitu kan, ngebelakangin dia gitu. Pas dipegang dari atas ke bawah ke pinggang gue, belum disentuh lah, ibaratnya kayak baru diraba gini doang, itu gue udah muntah, bener-bener kayak gue muntah sadadanya, bener-bener muntah kayak gue nggak telat makan, gue nggak mabok, pokoknya gue nggak ngapa-ngapain, bener-bener tiba-tiba pas diraba kayak gini sama bokap gue tuh gue langsung muntah. Terus gue lari ke toilet karena kan mungkin kayak masa gue muntah di lantai sih, kayak gue lari lah ke toilet kan. Gue muntah bener-bener kayak semua isi perut gue tuh kayak keluar semua, sampai tuh gue yang kayak namanya, lo pernah nggak sih ngeliat orang di rukiah yang kayak sampai kayak bener-bener kayak muntah kuning gitu? Gue sampai kayak ngalamin kayak gitu. Gue bener-bener kayak wah anjir, gue ngerasa di situ tuh gue udah nggak sadar, kayak gue setengah sadar lah ibaratnya gitu. Gue di saat posisi kayak gitu gue setengah sadar, gue cuma dengar bokap gue tuh manggil mbak gue ini. Nah, sebelumnya gue sama mbak ini, gue tuh sering nyirih. Kayak nginang gitu kan, yang kayak nenek-nenek gitu kan. Karena memang kalau misalnya nginang itu bisa mutihin gigi, bisa membersihkan gigi, ibaratnya gitu kan. Gue sering nginang tuh sama si mbak gue. Dan gue tuh suka beli bunga tabur. Gue suka beli bunga tabur karena memang kan belakang rumah gue makam keluarga doang. Kayak gue kayak ya udahlah, misalnya kayak sesempat waktu ya gue biar wangi lah ibaratnya gitu kan, gue doain, gue ziarah gitu. Nah memang stok bunga tabur gue tuh banyak. Nah terus di saat gue lagi muntah-muntah itu tuh bapak gue tuh manggil mbak gue, Pi gitu, nih lu lihat nih adek lu nih kenapa nih. Samperin lah tuh sama si mbak gue, wah ini mah udah gak beres nih, bukan dia, kata dia gitu kan. Terus udah tuh gue nggak tahu lah tuh mereka ngapain ya kan. Terus akhirnya diambil lah tuh kayak apa, ember lah, pakai ember gitu, di bunga ditaburin gitu di air itu. Nggak tahu lah tuh gue baca-bacanya apa, nggak ngerti gue juga. Terus gue tuh dimandiin itu air kembang itu. Malam-malam itu pas gue balik gue tuh langsung dimandiin air kembang. Bener-bener di situ gue bener-bener kayak setengah sadar, kayak
anjir kok gue sampai kayak dimandiin kembang gitu kan. Tapi gue nggak bisa ngomong, kayak maksudnya gue cuma bisa kayak ngomong tuh di dalam hati gitu kan. Kok dimandiin kembang ya, kok bisa sampai segininya gitu. Gue nggak mikirin itu. Gue kayak yang penting gue sadar, gue balik lagi. Gue cuma pikiran gue tuh cuma itu. Di saat gue setelah mandi kembang, gue dipakein baju sama mbak gue. Terus keadaan udah mulai kondusif tuh, udah mulai netral. Gue ditanya lah sama bokap gue. Dia langsung ngomong kayak gini, abis ketemu sama siapa lo? Kata dia itu kan. Gue main sama teman-teman gue gitu kan. Enggak, ini mah lu dikerjain nih sama teman-teman lu, kata dia gitu kan. Dikerjain kayak gimana gitu kan. Lu tuh makanya kalau misalnya main jangan bawa banyak-banyak, dibilang gitu kan. Gue nggak ngerti dong, gue bilang itu bawa banyak-banyak apa nih maksudnya, gue bilang gitu. Lu tahu nggak sih, kata gitu, lu tuh adalah ibaratnya kayak dari lelembut lu tuh yang nurunin ke lu tuh banyak, yang buat jagain lu tuh banyak gitu kan. Orang-orang yang punya kayak gitu juga mungkin ke distract tuh karena lu tuh terlalu banyak bawanya, kata dia gitu kan. Makanya lu juga kalau jadi orang nggak usah nantangin orang mulu gitu kan. Gue nggak pernah nantangin, lu emang nggak pernah. Tapi yang ada yang di belakang lu yang suka nantangin mereka. Karena merasa dia tuh punya tuan dan tuannya tuh gue, katanya. Di situ gue debat lah sama bokap gue, debat. Terus gue di situ gue sempat muntah lagi, yang udah bukan makanan lagi sih itu gue muntah, udah kayak muntah hijau lah gitu, gue muntah lagi. Terus bokap gue bilang kayak udahlah, gue bilang duduk lagi tuh yang kayak tadi yang gue ngebelakangin dia. Dipegang dari nggak tahu tuh dia pakai apa, gue nggak ngerti. Dipegang badan gue dari atas sampai bawah, terus digituin sambil mbak gue tuh ngaji. Kayak gue tuh di ngajiin sama mbak gue. Bokap gue tuh mungkin netralin gue gitu ya, apa gue nggak ngerti lah. Singkat cerita itu udah mulai ya kondusif, gue udah mulai yang ngerokok lagi, udah cerita lagi. Gue dinasehatin sama bokap gue kayak lo pinter-pinter deh milih teman gitu kan, jangan sampai kayak yang lu ketemu tuh sama orang yang kayak gitu lagi gitu kan. Gue tahu dia nyombong kan depan lu, kata dia gitu kan. Iya pak, gue bilang gitu. Gue tahu kan dia kayak gini. Gue juga tahu dia rumahnya di mana, kata dia gitu kan. Dia dia Banjar belah mananya, kata dia gitu kan. Udahlah, nggak usah diladenin, gue bilang. Ini mah jadi pelajaran gue aja lah, biar gue nggak konyol lagi gitu kalau di luar, di kampung orang gitu kan. Dan ini menurut gue part yang paling parah sih kalau pas setelah ini. Jadi pas gue udah ngalamin kayak gitu, gue tidur lah tuh. Gue tidur. Jadi posisinya tuh kamar gue kan kayak persegi gitu kan, Kasur gue itu kasur zaman dulu, tau nggak? Yang rangkanya tuh kayu. Oh iya. Yang bukan yang kayak kasur-kasur zaman sekarang yang ini busa gitu, bukan yang kayak kayu doang gitu kan. Dipan gitu ya. Dipan kayu gitu, bener-bener kayu. Tidurlah gue. Kasur posisinya tuh kamar gue gini, di sini pintu, ibaratnya di sini pintu, di sini kasur gue, di sini meja rias. Meja riasnya pun zaman dulu ya, yang kayak kayu bener-bener jadul lah gitulah. Kasur, meja rias, lemari. Dan posisi gue tidur tuh di sebelah kanan, di pojok deket tembok. Gue dan mbak gue. Kalau bokap gue kamarnya di belakang kan. Pokoknya gue udah tidur tuh, gue pun mau tidur, gue mau bangun, itu tuh mbak gue tuh selalu ngusap-ngusap gue sambil sholawatin gue. Gue sambil diusap-usap, sambil sholawatin sama mbak gue. Nah malam itu gue tidur, gue sadar gue nggak mimpi apa-apa, kayak cuman kosong aja. Tapi ada tiba-tiba yang bangunin gue, megang kaki gue, dia nepokin, Lai, bangun, kata dia gitu kan. gue belum bangun tuh di situ, nepok lagi, Lai, bangun Lai, kata dia gitu kan. Kenapa? Terus gue melek dong, kayak maksudnya lo tau gak sih kayak film-film kayak tiba-tiba melek gitu kan, melek. Terus gue bilang,
duduklah tuh gue kan posisi kan kalau misalnya tidur selonjoran gitu kan. Gue duduk, kaki gue selonjoran gitu. Gue nengok lah ke kiri, ternyata mbak gue itu pakai baju putih panjang, ngadep ke kaca, rambutnya tuh sambil disisir. Waduh. Sambil gue merinding sumpah. Mbak gue tuh sambil nyisir. Kan dia kan rambutnya kayak hampir sepantat gitu kan. Dia sambil nyisir. Terus dia sambil bilang gini, ada yang nyariin tuh di depan, kata dia gitu kan. Siapa malam-malam kayak gini nyariin gue di depan? Gue bilang gitu kan. Udah buru samperin dulu gitu, dari tadi tuh ngetok-ngetok, kata dia gitu. Terus ya gue cuek dong, kayak maksudnya gue tau lah mbak gue mau kayak gimana juga gue gak takut sama dia kan gitu. Tapi posisinya itu aneh, kayak dia depan kaca, depan meja rias lagi ngaca, rambutnya ke kiri semua, terus dia sambil nyisir. Dan yang lebih tanya lagi gitu, dia tuh sambil hidung apa yang kayak dia orang gitu. Dia bukan orang Sunda, dia orang Jawa. Kayak nyinden gitu, sambil nyisir, sambil nyanyi kayak gitu. Terus gue bilang, apaan sih? Gue bilang gitu kan, itu pokoknya ada yang nyariin di depan, coba samperin dulu, kata dia gitu. Gue ya namanya juga di dalam mimpi kayak gitu kan satset kan, nggak mungkin gue turun kasur dulu, nggak mungkin kan. Gue langsung diri, tiba-tiba gue di depan pintu. Terus mbak gue tuh manggil gue, jadi kan posisinya berarti gue ngadep ke pintu, mbak gue ngadep ke kaca kan. Gue ngebelakangin, sama-sama ngebelakangin. Terus dia tuh manggil gue, "Lai," kata dia gitu kan. Ya otomatis gue nengok dong ke belakang. "Kenapa mbak?" Gue bilang gitu kan. Posisinya dia gini ke depan meja kaca rias, di sini kan berarti kasur dong. Dia ngebelakangin gue ngebelakangin dia. Dia sambil nyisir ngadep ke gue gini. Terus dia bilang gini, "Coba tuh lihat ke kasur," kata dia gitu. "Coba tuh lihat," kata dia gitu kan. "Apaan sih?" Gue bilang gitu kan. Pas gue nengok ke kasur, itu yang bikin gue shock. Gue ngeliat gue sama mbak gue tuh lagi tidur. Gue bener-bener ngeliat gue lagi tidur sama mbak gue. Tapi jelas gitu. Jelas. Gue sih gimana ya, kayak gue sebenarnya cerita kayak gini tuh takutnya orang kayak apaan sih, tapi ini real. Lu yang ngalamin. Gue yang ngalamin, bener-bener real gue yang ngalamin. Di situ kayak gue masih kayak ibaratnya anjir apaan sih, udah mungkin gue emang lagi tidur kali, gue bilang gue lagi mimpi kali, gue bilang gitu kan. Tapi itu bener-bener gue lagi tidur, bener-bener gue ngeliat lagi tidur berdua sama mbak gue, dan mbak gue tuh lagi nyisir depan kaca. Dan itu kayak oh ya udahlah, gue bilang gue langsung kayak oh ya gue ada tamu gitu kan. Gue jalan ke depan, kan kamar gue sama pintu depan tuh lumayan lah gitu kan jaraknya. Gue jalan, setelah gue ngeliat gue berdua sama mbak gue lagi tidur, terus kan mbak gue kan kayak shock gitu kan, kayak anjir lagi tidur. Terus mbak gue tuh ngeliat gue tuh senyum, kayak senyum gitu, kayak sambil nyisir senyum gitu kan. Terus dia lanjut ngaca sambil kayak kidung gitu, kayak pokoknya gitulah, kayak nyanyi Jawa gitu, kayak nyinden gitu kan. Gue jalan ke depan, ke pintu depan itu. Kan pintu rumah gue itu bukan yang kayak cuman satu gitu kan, dua gitu kan. Oh iya. Gue buka kunci, gue buka gini, ternyata di depan gue itu ada sosok cewek tinggi gede, mukanya tuh gosong, matanya merah. Dia langsung nyekek gue. Anjir. Dia langsung kayak, dia depan gue, bener-bener persis depan gue. Jadi kan gue pernah ya denger kayak cerita, kalau misalnya lo ngeliat sesuatu yang tinggi, lo jangan ngedangak. Kalau dia tuh makin tinggi, lo tuh kayak harus ya udah, lo harus bener-bener stay biar sampai dia tuh yang nyusut. Gue pernah denger cerita-cerita yang kayak gitu kan. Tapi tuh gue bener-bener kayak pas gue gini, pas gue kan gue bilang kok nggak napak, gue bilang gitu kan, kayak kain-kain doang gitu kan, warna putih lusuh lah gitu kan. Pas gue gini, dia langsung nyekek gue gitu, dia langsung kayak bener-bener ngangkat gue gitu. Terus gue bilang gini, gue kayak bingung kan gitu, apaan ini, gue bilang gitu kan. Terus dia langsung kayak nanya gini,
dia ngomong pakai bahasa Sunda, dia ngomong kayak gini, lu tuh ngapain kesini, lu tuh nyari apa di sini, kata dia gitu kan. Gue bilang gue gak nyari apa-apa, gue bilang. Terus kata dia gini, kok semuanya tuh pada keganggu sama kehadiran lo, dia bilang gitu. Gue bilang, ya gue mana gue tahu, gue bilang gitu kan. Tapi dia kayak ngomong pakai bahasa Sunda gitu, gue jawabnya bahasa Indonesia. Ya mana gue tahu, gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, lu tuh nyari apa kesini? Lu kedatangan lu kesini tuh mau apa? Dia bilang gitu kan. Lu nyari apa di sini? Dia bilang gitu. Gue gak nyari apa-apa, gue bilang gitu kan. Dan gue juga kesini kan datang baik-baik, gue bilang gitu. Terus kata dia gini, lu tuh siapa sebenarnya, dia bilang gitu. Dia sambil ya lu bayangin anjir, lu cekek sama kuntilanak ya kan, ibaratnya gitu, mukanya gosong, matanya merah ya kan. Tapi sampai lu keangkat gitu ya? Bener-bener sampai keangkat, bener-bener kayak digituin gue, bener-bener sampai kayak dicekek parah gitu kan. Terus dia bilang gini, lu siapa, kata dia gitu kan. Gue bukan siapa-siapa, gue bilang gitu kan. Lu siapa, kata dia gitu. Gue bukan siapa-siapa, gue bilang gitu kan. Terus dia nanya lagi, lu tuh siapa, dia bilang gitu. Lu mau tahu gue bilang, lu tanya tuh semua sama teman-teman lu, gue gituin kan. Lu tanya tuh semua sama teman-teman lu. Kalau lu masih nggak percaya, lu tanya sama raja lu, gue gituin kan. Terus abis itu udah pas gue udah drama kayak gitu, yang kayak menurut gue tuh kayak ini beneran apa enggak sih gitu, kayak gue juga kayak nggak percaya gitu. Terus tapi gue ngalamin gitu kan. Setelah dia kayak gitu, dia nanya berkali-kali, nanya gue itu siapa sebenarnya. Gue sampai kayak gue bilang, ya lo tanya aja sama teman-teman lo, gue bilang gitu. Kalau lo mau tahu gue bilang gitu, kenal teman-teman lo aja kenal sama gue gitu, bilang lu siapa, gue bilang gitu kan. Terus pokoknya singkat cerita, dia udah nyekek gue ninggi kayak gitu, gue dilempar. Ya setelah itu kayak ya nggak ada apa-apa, kayak maksudnya dia pergi ya, jadi kayak biasa lagi. Gue masuk ke dalam rumah, dan itu tuh kayak posisinya apa ya, nggak nyata kayak gini nih, kayak abu-abu gitu. Kayak semua tuh kayak abu-abu gitu. Dan gue kayak ngerasa, kok tenggorokan gue gak enak ya, kok tenggorokan gue tuh gak enak gitu. Gue mau minum lah, gue bilang gitu kan. Gue ambil lah nih gelas, gue ambil minum, gue minum nih, tiba-tiba gelap. Terus pas di pagi hari itu, gue merasa aneh, kok gue gak dibangunin ya, gue ngerasa gitu kan. Karena setiap hari gue di sana, gue dibangunin tuh gue diusap-usap sambil diselawatin. Di hari itu tuh gue nggak digituin, makanya kayak gue ngerasa kok ada yang kurang gitu kan, gitu. Terus akhirnya gue melek, gue bangun, terus gue nengok ke kiri, si Lutfi mana, gue bilang gitu kan. Tumben nih dia kok nggak ada di sini, gue bilang gitu kan. Kok tumben dia nggak ngelus-ngelus gue gitu, nggak bangunin gue gitu. Nah terus pas udah gitu, dia gue keluar kamar kan, biasalah kayak maksudnya gue lagi ngeliat bokap gue lagi ngerokok gitu kan, lagi nyantai. Terus gue ngeliat mbak gue lagi kayak bebersih, kayak nyapu gitu kan. Gue ke belakang ke wastafel lah tuh, gue cuci muka. Pas habis cuci muka tuh gue aus, gue mau minum. Gue ngambil kerak gelas, gue baru kayak gini nih mau ngambil gelas. Gue bilang kayaknya tadi malam gue minum deh, gue bilang gitu kan. Ini gelas di mana? Soalnya gue ngerasa gue tuh kalau minum nggak pernah yang namanya kayak ganti-ganti gelas. Gue nggak suka ganti-ganti gelas tuh, gue nggak suka. Harus gelas itu. Dan gue tuh kayak kalau gelas itu mau dicuci harus gue yang nyuci gitu kan. Gue nggak mau, maksudnya kayak diganti lah gitu. Gue nggak mau gitu gelas gue tuh gue diganti kan. Terus pas udah kayak gitu, gue bilang lah tuh, gue teriak kan, mbak, gue bilang gitu. Kenapa sih lah teriak-teriak, kata dia gitu kan. Enggak. Gue mau nanya. Itu posisinya gue dari dapur, gue lari ke ruang tengah. Mbak gue dari ruang tamu lari ke ruang tengah, ketemu di tempat bokap gue duduk. Gue di situ bertiga. Gue bilang, gue semalam minum ya, gue bilang gitu kan. Gelas gue taruh mana, gue bilang gitu kan. Kan gue bilang gue tuh nggak suka gelas gue tuh dicuci, gue bilang gitu kan. Terus dia ngomong kayak gini, tapi sambil kayak cengenges gitu.
coba lu lihat aja di bawah bantal, kata dia gitu kan. Gue lari dong ke kamar, gue naik ke kasur, gue buka bantal gue, ternyata di bawah bantal gue tuh ada gelas yang kayak baru ditumpahin airnya, Yang semalam lu minum itu. yang semalam gue minum. Dan kayak ibaratnya gini, ini misalnya gelas nih, terus kan ditumpahin gitu, kan masih kayak becek gitu iya, kan, masih basah, iya. basah gitu kan. Dan itu posisinya kayak gitu. Dan di sekitar itu tuh ada bunga-bunga mawar yang udah kering di bawah bantal itu. Di situ kayak gue merinding banget anjir. Kayak wah anjir, gue kenapa ya semalam ya, gue bilang gitu kan. Dari semenjak kejadian gue pulang main terus gue muntah-muntah dan sampai malamnya gue ngalamin hal yang kayak gitu, ya itu respon bokap gue sama mbak gue tuh kayak cuman, makanya lo kalau keluar gak usah nantangin orang, makanya lo kalau misalnya keluar gak usah bawa banyak-banyak. Kan gue bilang itu kan bukan perintah gue bilang gue pun gak ngerti sama hal-hal yang kayak gitu tuh, gue gak ngerti gitu kan. Dari semenjak kejadian itu gue maghrib gue gak pernah keluar. Gue ngerasa kalau misalnya gue di sana tuh kayak udah pengen gila, karena gue gak kuat sama kayak gue nyesek banget anjir. Kayak gue tuh kayak sumpah banget, kayak bener-bener gue tuh di sini gue kayak merasa gue diliatin, gue di sini gue merasa diliatin kayak gitu. Terus tuh gue ngerasain kayak gitu sampai akhirnya gue tuh terbiasa sama hal kayak gitu. Kayak gue ibaratnya kalau malam gitu gue sering denger bokap gue tuh kayak sering ngobrol sama orang lain, padahal gue di rumah cuma bertiga, Tapi nggak ada orang. nggak ada orang. Gue sering kayak denger jendela yang gak bisa ditutup itu hordingnya tuh kayak seret Kayak ada yang mainin. kayak gitu. Dari situ gue kayak udah mulai terbiasa, terus kayak udahlah anjir, gue mau ngelawan kayak gimana juga kayaknya memang gak bisa gitu kan. Emang udah dari sononya. Memang udah dari sananya gitu kan. Terus akhirnya sampai ada satu kejadian lagi yang dimana gue tuh kayak shocknya tuh parah. Gue lagi masak di dapur gue. Jadi dapur gue tuh kompor di sininya tuh ada tralis jendela, Iya. dan itu nggak bisa ditutup juga karena memang rumah gue tuh kayak rumah kayak biasa, tapi memang nggak keurus gitu. Jendelanya emang nggak bisa ditutup kan, nggak ada jendelanya gitu, cuma tralis aja. Gue lagi masak, terus tiba-tiba tuh ada cowok lewat, terus nengok ke gue, mukanya nggak ada sebelah, gosong. Dan itu sebenarnya mbak gue tuh kayak udah nge-warning gue, lo kalau malam gak usah masak. Tapi kan gue kan orangnya suka masak ya, maksudnya kayak gue apa aja gue masak gitu kan, kayak gue seneng masak lah, apalagi kalau gue masakan gue tuh abis, gue seneng gitu kan. Jadi gue kalau misalnya malam tuh gue suka masak buat kayak ngemil-ngemil, kita ngobrol apa gitu, daripada gue tuh harus jajan boros gitu lah menurut gue kan. Gue masak aja lah apa segala macam. Dan itu bener-bener kayak gue masak terus kayak gue kayak nge-freeze gitu kan, kayak kan di belakang apa namanya kayak tralis itu tuh bawahnya tuh jurang, nggak ada jalan, langsung ke kali. Kok ada cowok anjir lewat jalan terus tiba-tiba ngadep ke gue, mukanya nggak ada sebelah. Gue bilang kayak wah ini anjir ini nggak beres nih. Gue bener-bener bener-bener kayak diliatin semua di sana itu, dari mulai si yang kayak Mbak Putih itu yang nyekek gue, orang yang apa namanya cowok yang mukanya sebelahnya nggak ada, terus yang sering ngobrol malam-malam tuh gue nggak tahu tuh siapa. Terus sama ada satu lagi, lo tau bayi ambar gak? Bayi belum pernah denger. Jadi kayak bentuknya kayak janin, bentuknya kayak bayi, tapi bayi-bayi yang diaborsi. Oh iya. Kayak belum sempet. Jadi dia bentuknya Digugurin tuh, lah gitu. iya, bayi-bayi yang digugurin kan pasti mereka hancur dong. Hancur. Dan itu tuh kayak apa ya, selalu berkeliaran ternyata di ruang tengah gue. Dan itu gue pernah ngeliat di saat ada di rumah gue satu kamar yang memang itu jarang orang yang mau nempatin situ. Keluarga gue pun sama.
gue ngeliat jadi pintu itu tuh kebuka sedikit dan dia tuh ada di bawah itu lagi duduk, lagi kayak ya posisi dia lagi di situ. Gue kaget dong, kayak ya gue bilang kan ke bokap gue kayak gue pulang aja deh, gue bilang gue gak kuat di sini, gue bilang gitu. Gue bener-bener lu makanya lu cepat sembuh, lu nurut sama gue urusin, gue bilang gitu. Kita kontrol rutin ke rumah sakit biar lu cepat sembuh dan gue cepet pulang. Gue gak kuat kayak gini, gue bilang gue bisa gila gue di sini, gue bilang gitu. Gue tiap hari gue ngeliat kayak gituan, gue udah ngeluh tuh ke bokap gue kan, gue udah marah, maksudnya kayak kesel lah, gila lu tiap hari masa lu liatnya kayak gitu mulu gitu kan. Sampai akhirnya ya udah kita ngobrol, ada di malam pokoknya gue nggak tahu lah di hari keberapa gue di sana, kita ngobrol. Dari situ baru tuh bokap gue tuh ngejelasin kayak gue kalau misalnya tiap malam gak bisa tidur, gue lagi ngerokok di depan di pelapon gue tuh sering ada yang ngedesis kayak ular gitu. Bukan ular, dia kayak lu percaya nggak kalau misalnya naga-naga kayak gitu tuh ada, dan dia tapi lidahnya tuh panjang banget, kayak apa ya, semacam siluman gitu lah. Yeah. Nah ternyata tuh kayak di atas rumah gue tuh ada yang naruh itu. Jadi kayak mungkin ya ada orang yang punya piaraan atau semacam kayak pesugihan atau apa gitu lah. Orangnya nggak lepas terus dia tuh nggak ada tuan gitu, kayak berkeliaran nyari tuan gitu. Nah tapi dia nyarangnya tuh di situ di atas rumah gue. Makanya rumah gue tuh kayak apa ya, kayak bener-bener nggak, orang juga ngeliatnya kayak kosong aja gitu, kayak gelap gitulah. Di sana tuh gitu. kayak nggak kurus, bener-bener kayak apa ya aneh lah, orang lihat juga tuh aneh gitu. Ya semenjak itu ya bokap gue cerita segala macam, terus ya gue sering dinasehatin kalau misalnya biar gue tuh kalau misalnya ke orang-orang yang kayak masih kental-kental sama hal yang kayak gitu nggak boleh nantangin gitu. Ya singkat cerita ya gue ngalamin itu berkali-kali sampai kayak gue ngerasa kayak gue nyerah lah gitu. Gue kayak bener-bener gila, lu masa capek banget gitu, kayak masa lu tega sih sama anak lu sendiri yang ibaratnya ngalamin yang sampai bisa ngelihat dia lagi tidur gitu, kayak gue tidur terus gue bangun, gue lagi ngelihat gue lagi tidur gitu, kayak itu kan capek gitu, maksudnya bener-bener bikin badan tuh sakit gitu kan. Akhirnya gue bilang ke bokap gue, ya udah gue bilang gue pulang aja, gue bilang gitu. Terus ya udah, ya bokap gue juga kayak say sorry gitu kan, kayak sorry kalau misalnya memang di sini tuh kayak nggak kondusif gitu, bikin lu tuh kayak gini, bikin lu tuh kesiksa. Makanya kenapa sering banget ketika lu mau kesini tuh gue larang karena itu. Gue tau lu, dia bilang gitu. Makanya gue tuh nggak mau lu ngerasain yang kayak gini lagi gitu. Tapi ya memang dasarnya gue tuh seneng sama yang gitu-gitu. gue maksudnya gue apa ya, kayak tertarik lah sama hal-hal yang mistis gitu tuh, sangat tertarik gue. Mungkin dari fisik lu nya kali yang belum siap gitu, belum Bisa jadi kayak gitu kan. kayak gitu bisa jadi. Ya mungkin ya dari gue cerita yang gue alamin kemarin yang bener-bener kayak ngerasa gue bikin shock banget sampai gue bisa ngeliat diri gue sendiri lagi tidur tuh, ya itu di tahun 2020 kan, waktu pas gue lagi balik ke kampung. Tapi kalau sampai sekarang udah enggak. Sebenarnya sih kalau misalnya kayak gitu sering gue ngalaminnya. Sering kayak gue misalnya secara nggak sadar gue tuh kayak bisa apa ya, gue tuh bisa dipanggil gitu, ngerti nggak? Sukma gue tuh bisa kayak misalnya gini, gue punya cerita nih ya. Sebelum gue ngalamin kejadian itu, gue tuh ada teman gue, dia tinggalnya di Bandung, tapi maksudnya dia tuh aslinya tuh dari Kuningan, terus tinggalnya di Bandung. Nah, pas gue lagi kontek-kontekan sama dia,
dia lagi di Kuningan. Terus dia bilang kayak gini, lo mau ketemu nggak? Kata dia gitu kan, jalan-jalan yuk, bosen banget nih kayak gini-gini doang, kata dia gitu. Lah gimana caranya, kan gue di Depok, gue bilang gitu. Lo kan di Kuningan, udah sekarang lo nurut ya sama gue bilang gitu. Kata dia gitu kan, lo nurut ya sama gue, kata dia gitu. Ya udah iya, gue bilang gitu kan. Lo ambil wudhu, abis itu lo langsung tidur, dia bilang gitu. Oh ya udah, nah gue merasa kayak, wah bocah nantangin gue nih, mau ada apa nih, gue bilang gitu kan. Gue nurut, gue ambil wudhu, abis itu gue langsung tidur. Mimpilah tuh gue. Mimpinya kayak alay gitu sih menurut gue, kayak gue datang ke satu taman yang tengahnya tuh ada air mancur, bangku-bangku gitu-gitu, yang kayak ada kembang-kembangnya gitu. Gue kayak gitu, terus tiba-tiba dia gue kayak ngerasa ada yang manggil gue kayak lay gitu kan, tapi gue di situ tuh sendiri. Nggak ada orang sama sekali. Di mimpi gue tuh bener-bener kayak sendiri, tengah kayak terik lah, maksudnya ibaratnya cerah lah gitu kan. Gue sendiri. Pas udah kayak gitu, bangunlah tuh gue. Gue bilang gue mimpi, kayak gue bangun tidur kayak apaan sih? Gue mimpi aneh banget, masa ke taman, gue bilang gitu kan, kayak bukan gue banget gitu kan. Terus akhirnya pergilah tuh siangnya kan sama teman gue. Gue pergilah tuh siangnya sama teman gue makan kan di luar, cewek. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol, terus gue keinget tuh, gue bilang gini ke dia, masa gue semalam disuruh sama teman gue sebelum tidur wudhu, terus habis itu gue diajak jalan-jalan sama dia, tapi gue ngerasa, ya maksudnya lu bayangin aja masa tidur diajak jalan-jalan, gue bilang gitu kan. Terus emang lu mimpi apaan? Gue sih mimpi, gue jalan ke taman tapi gue sendiri, tapi dia bilangnya dia mau ketemu gue bilang gitu kan. Dih apaan sih, aneh banget, kata temen gue gitu kan. Pas banget detik itu setelah gue cerita ke temen gue, notif masuk dari dia. Dia ngomong apa? Udah bangun, gimana tadi malam jalan-jalannya asik gak ke taman? Gue di situ kayak langsung, anjir ini serius, gue bilang. Gue langsung kayak, nih lu lihat ya, lu baca, baru banget gue cerita, gue bilang gitu kan. Bener kan dia ngomong kayak gini gitu. Terus dia kayak langsung, udah lu jauhin tuh teman lu kayak gitu, bener-bener dia tuh bisa ngontrol lu. Jadi kayak gue tuh takutnya segala semua aktivitas gue dia tuh bisa ngeliat gue. Dia tahu gitu ya. Dia tahu, dia bisa ngontrol gue. Gue tuh takut. Gue banyak sebenarnya pengalaman gue yang kayak gue bisa keluar dari diri gue sendiri tuh banyak gitu. Maksudnya adalah nggak banyak sih, maksudnya beberapa kali pernah gitu gue alamin. Tapi yang paling parah itu, yang gue sampai gue dicekek sama si Mbak Kun itu, dan bikin gue tuh hampir kayak nyerah buat, kayak gue gila nih, kayak gue udah gila nih, gue udah gak kuat nih gue di sini, kayak udah capek lah tuh gue ngarepin yang kayak gitu-gitu. Akhirnya udah lama dari kejadian itu, ya jangka mungkin seminggu lah dari kejadian gue dicekek itu, gue langsung balik ke Depok. Dan di Depok itu gue masih kayak shock, kayak anjing gue di sana tiap hari gue ngeliat kayak gitu-gituan gitu kan. Gue jadi kayak nana sendiri gitu kan, kayak apa di sini sama apa gimana gitu kan, kayak udahlah, gue bilang gue di situ kayak benar-benar gue coba buat lupain hal-hal yang kayak gitu dengan ya gue ngelakuin aktivitas yang positif apa segala macem buat ngelupain yang kayak gitu. Tapi ya ada aja kadang suka orang yang mungkin ya dia juga peka kalau gue bisa mancing untuk cerita itu lagi, jadi biar gue keinget. Gue tuh takutnya kalau misalnya emang gue cerita kayak gitu tuh, lu bohong kali, lu ngayal kali. Tapi kayak lu bakal ngalamin deh, gue yakin lu bakal ngalamin kayak gitu. Lambat laun lu bakal ngalamin hal-hal yang kayak gitu, gue bilang gitu. Gue sih bukan nyumpahin lo ya, gue bilang, tapi biar lo percaya dan lo ngalamin itu. Ya karena kan kalau menurut gue mistis kayak gitu nggak bisa pakai logika ya, maksudnya Nggak bisa, iya. itu di luar nalar Di gitu luar kan. nalar. Percaya nggak percaya ya, emang ada beberapa orang lah ibaratnya yang ngalamin kayak gitu. Jujur gue juga baru denger kayak lu ngeliat langsung gitu, lu lagi tidur. Gue baru denger sih, unik sih maksud gue, menurut gue. Nggak unik sob, serem itu sob. Serem itu. Iya serem, cuma karena gue baru denger tuh, oh nggak taunya bisa gitu.
Itu sih. Tapi bokap gimana sekarang kondisinya? Iya, untuk sekarang sih bokap gue alhamdulillah udah ya menjalankan kehidupannya dengan yang normal lah, udah nggak yang dengan hal yang kayak gitu tuh udah ya dia udah mengurangi lah. Tapi yang namanya juga kita memang ada keturunan ya, jadi ya buat hal-hal yang kayak gitu kita masih berdampingan meskipun orang yang nggak ada kelebihan yang seperti itu pun kita berdampingan sama hal yang seperti itu kan. Ya kayak gitu lebih mengurangi aja. Kalau dia kayak apa ya, yang biasanya dia kayak manggil buat temen ngobrol gitu kan, sekarang kayak ya udahlah gitu, biasa aja gitu, nggak usah yang kayak gue juga ngomel gitu kan, udahlah lu ngapain sih kayak gitu mulu gitu, nggak ada habisnya nanti, gue bilang gitu. Ya juga emang lu nggak kasihan apa ntar sama anak-anak lu kalau misalnya emang lo kayak gitu, ibaratnya ya dia amit-amit ya, maksudnya dia duluan gitu kan, ibaratnya ya yang di dia mau kemana. Iya. Sedangkan keluarga dari bokap gue kan memang asli Garut. Nah kalau misalnya nyokap gue itu kan asli Cirebon ya. Dari kedua belah pihak itu memang putusnya di gue. Habisnya dulu gitu. Abisnya di gue. Ya gue nggak tahu ya, mungkin nanti ke anak gue bisa atau enggak gitu kan. Tapi ya ke adik gue, ke abang gue, ke sepupu gue nggak ada yang bisa masuk. Berarti terakhir Putus di di dulu. Putus di gue. Jadi sekarang kondisi bapak lu udah sehat. Ya alhamdulillah udah menjalankan kehidupannya dengan normal lah. Ada lagi yang mau diceritain? Kayaknya itu aja sih. Nanti kalau misalnya gue cerita semuanya Panjang ya? banget. Soalnya nggak ada habisnya sih itu kalau yang kayak gitu-gitu. Bener-bener ya gue dari kecil memang udah sering banget ngeliat kayak gitu. Ya mungkin next time kali bisa diceritain. Boleh. Terima kasih untuk Kak Laica udah mau berbagi kisahnya di Suara Batin, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan share video ini, dan yang belum subscribe dulu. Ya untuk kalian yang punya cerita horor atau mistis yang kalian alamin, bisa langsung aja DM ke Instagram kita atau ke email kita, nanti kita cantumin di deskripsi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.